Tema firman Tuhan hari ini adalah jangan padamkan roh. 1 Tesalonika ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ya. Sama-sama kita katakan 3, 2, ya. Janganlah padamkan roh. Lalu sekali lagi kita baca ayat ini, dan ayat ini kita katakan untuk diri kita sendiri. 3, 2, ya. Janganlah padamkan roh. Saya rindu saudara menyebut nama Bapak Ibu semua, saudara semua. Contohnya saya, pulih. Janganlah padamkan roh. 3, 2, 1 dengan nama kita masing-masing. 3, 2, ya. Pulih. Janganlah padamkan roh. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, roh tidak boleh padam, Bapak Ibu. Berulang kali kita ibadah, kita mengalami gangguan listrik, padam, gelap di mana-mana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibadah kita terhenti, terganggu, kita nggak bisa melangkah dengan pasti. Bahkan mungkin yang terjadi kita bisa menabrak sana sini. Kita tidak mengetahui posisi yang ini di mana. Saya tidak bisa menerka-nerka posisinya Pak Afan ada di mana. Kenapa? Lagi di dalam kegelapan. Untuk itu kita butuh terang untuk bisa melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di depan mata kita, supaya kita tidak salah berjalan, tidak salah memilih, tidak salah bertindak. Bapak Ibu, ketika kemarin saya mau bersaksi dulu secara pribadi. Pagi-pagi saya sebelum ke kantor, saya ke gereja dulu. Di kantor saya menyembah Tuhan sendiri. Di dalam penyembahan, Tuhan dengan audible berkata jelas kepada saya, dan ini juga saya harus sampaikan hari ini. Di dalam saya lagi menyembah, kata-kata ini yang terngiang-ngiang di dalam hati saya sampai saya kerja, sampai malamnya, sampai saya berkata, Tuhan, yes, saya dapat. Tuhan, saya pegang janjimu. Tuhan, saya pegang firman-Mu dan akan saya lakukan. Dan saya akan beritakan firman-Mu sesuai Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, janganlah padamkan roh. Inilah yang Tuhan taruhkan dalam diri saya secara pribadi dan secara umum kepada kita semua malam hari ini. Ini menjadi satu peringatan, menjadi satu dorongan, menjadi satu himbauan kepada kita. Jangan sampai kita memadamkan roh. Amin. Tadi kita sudah sebut nama pribadi. Kita penginjilan secara pribadi di dalam diri kita. Kita perintahkan diri kita bahwa kita jangan memadamkan roh. Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 19 merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan saya percaya untuk jemaat Victory juga hari ini berlaku ayat ini. Amin. Saya melihat Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, percikan api di mana-mana Tuhan curahkan api Roh Kudus bagi setiap kita yang rindu, bagi setiap kita yang sudah mempersiapkan hati kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Maka di situ Tuhan utus api Roh-Nya untuk memasuki hidup kita, memimpin hidup kita supaya kita tidak berada di dalam kegelapan. Amin. Di dalam dunia yang gelap ini kita tidak mampu berjalan, Bapak Ibu. Tadi saya contohkan, padam lampu saja kita terganggu, kita tidak bisa melihat satu sama lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih-lebih kalau roh kita padam apinya. Terlebih kalau api Roh Kudus undur dari dalam diri kita. Terlebih kalau api firman Tuhan Roh Kudus berhenti menerangi hidup saya dan saudara, maka kita gawat hidupnya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kasih sebagian orang, semua orang, beberapa orang menjadi dingin. Karena apa? Apinya mati. Setelah mati apa yang terjadi? Makin lama tinggal dari panas menjadi hangat, lama-lama menjadi dingin dan tidak bisa digunakan lagi. Maka Bapak Ibu, setiap kita di tempat ini, kita harus punya satu komitmen di dalam diri kita. Firman Tuhan ini harus tertulis di dalam diri kita, di dalam loh hati kita, dengan nama kita sendiri. Janganlah padamkan roh. Amin. Amin.
Bapak Ibu, mati lampu saja kita repotnya minta ampun. Kalau di rumah saya mati lampu, repotnya minta ampun Bapak Ibu. Air tidak bisa disedot, tidak bisa masak segala macam, itu lampu dunia. Apalagi kalau Roh Kudus yang sampai padam dalam hidupmu, apa yang akan terjadi? Hidup kita akan menjadi gelap. Maka kuasa kegelapan yang akan bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang sesuai firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai firman Tuhan. Maka cukup jelas ayat hari ini sangat singkat. Paulus peringatkan kepada jemaat di Tesalonika, janganlah padamkan roh. Jemaat Victory, janganlah padamkan roh. Keep fire in Jesus Christ. Amin. Amin. Biarkanlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, engkau adalah garam dan terang dunia. Setiap kita yang ada di tempat ini adalah terang dunia. Amin. Kiri kanan dimanapun kita berada, biarpun dunia ini gelap, tapi biarpun cuma sedikit cahaya, kita bawa cahaya Roh Kudus untuk menerangi setiap orang. Dan mereka dapat melihat terang Kristus di dalam diri kita. Sehingga mereka juga boleh berkata, bagikan terangnya bagi saya. Saya mau terang itu supaya saya dapat melihat. Selama ini rohani saya buta. Selama ini mata hati saya buta karena gelap. Mari kita bagikan roh itu, api Roh Kudus untuk menerangi sekeliling kita, menerangi keluarga kita, menerangi di mana kita berada. Hanya api Roh Kudus yang kita butuhkan Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kita butuh api Roh Kudus memenuhi dan menyala di dalam hidup kita. Kita adalah terang dunia ini. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita adalah partner kerja Allah yang sudah Tuhan percayakan untuk kita boleh membagikan terang Kristus bagi siapa saja yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud janganlah padamkan roh adalah Roh Kudus Bapak Ibu yang kita telah terima. Maka kita harus pastikan di tempat ini bahwa kita sudah menerima Roh Kudus itu sendiri. Pribadi Roh Kudus sudah masuk memenuhi hati kita. Dan kita pastikan sampai sekarang masih menyala. Amin. Masih menyala. Amin. Masih menyala. Amin. Bapak Ibu, saya ketika Tuhan berikan firman ini, saya secara pribadi, saya berkata, Tuhan, ampuni kami jikalau mulai redup Tuhan. Kami mau menyala-nyala lagi. Kami mau bakar sekitar kami. Tahu nggak, ketika kita menyembah, di sana menyala, yang sini agak padam. Ketika terang itu bersatu, api Roh Kudus itu bersatu, maka kita boleh terang bersama-sama. Maka Tuhan berkata, jangan jauhkan dirimu dari persekutuan ibadah. Karena apabila kita sudah mulai redup, tambah lagi tidak pernah bersekutu, maka lama-lama pudar-pudar dan bisa padam. Tapi ketika kita bawa diri kita di tempat ini, kita bawa diri kita bertemu Tuhan, maka setiap waktu Tuhan akan berikan terang Roh Kudus dalam diri saya dan saudara. Jadi pastikan bahwa setiap kita yang datang di tempat ini, engkau punya terang Roh Kudus dalam hidupmu. Tidak peduli Bapak Ibu, walaupun mungkin hampir padam, ingat janji Tuhan. Sumbu yang sumbu yang memudar tidak akan dipadamkannya. Amin. Amin. Yang penting kita punya kerinduan. Walaupun tinggal sedikit lagi nyalanya. Katakan, Tuhan, saya tidak mau ini padam. Tuhan, bakar kembali. Tuhan, berikan lagi api Roh Kudus-Mu. Saya mau api ini menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dan saya mau melayani Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu, kenapa kita butuh Roh Kudus? Kita sudah berbicara panjang lebar beberapa waktu yang lalu, tapi saya singkat dengan kalimat. Karena Roh Kuduslah yang menerangi jalan hidup kita. Amin. Tadi saya sudah katakan, lampu saja kalau mati kita akan tabrak sana sini. Apalagi kalau api nyala Roh Kudus pada di dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah kita berjalan di dalam terang Kristus. Kita akan selalu masuk lubang yang sama. Dengan kata lain apa? Dosa yang sama,
Masuk lagi. Kenapa? Tidak bisa melihat, mata rohani kita buta karena cahaya api roh Allah sudah padam. Makanya hari ini Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita, Tuhan ingatkan kita sama-sama supaya api Roh Kudus jangan padam, harus menyala-nyala dan membakar sekitar kita, sehingga setiap yang di samping kita pun yang mungkin sudah mulai dingin dihangatkan kembali, dipanaskan kembali, dan kemudian menyala. Amin. Waktu saya masih ingat di kampung saya, ketika saya masih kecil, bahkan ketika saya dewasa, kalau orang di rumah itu kalau masak masih kebanyakan pakai kayu bakar. Nah, terkadang kayu bakar itu setelah dibelah, kemudian lupa diangkat, akhirnya basah. Kayu bakar yang sudah basah nggak bisa menyala. Betul? Biasanya orang tua saya suruh saya untuk naikkan di atas perapian. Dalam 2-3 hari itu akan jadi kering, baru bisa menyala-nyala kembali. Makanya jika kita sudah mulai agak dingin-dingin Bapak Ibu, jangan malas untuk datang beribadah, karena disitulah kita dihangatkan, kita dipanaskan supaya siap dibakar kembali di dalam api roh Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan roh ini bisa padam? Saya percaya ketika Tuhan mencurahkan api Roh Kudusnya kepada kita, tidak setengah-setengah, tidak dikit-dikit, tidak sikit-sikit Tuhan kasih, tetapi melimpah Tuhan curahkan. Tapi kenapa bisa padam Bapak Ibu? Pertama, yang menjadi penyebab padamnya roh Allah di dalam diri kita, padamnya Roh Kudus dalam diri kita adalah tidak memelihara atau menghargai firman Allah. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin. Bapak Ibu, ketika kita inti dengan firman Tuhan, sama artinya kita lagi mengisi buli-buli obor kita supaya tetap menyala. Sehingga ketika kita melewati kegelapan, kita tidak akan terantuk. Karena apa? Terang Roh Kudus bercahaya di dalam hidup saya dan saudara. Tetapi ketika lama-kelamaan bahan bakarnya mulai habis, firman Tuhan mulai menipis di dalam kehidupan kita, maka obor itu akan padam. Maka jangan heran orang yang tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan, maka dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Dia susah membedakan mana yang merupakan kehendak Bapa, mana yang merupakan kehendak si jahat. Kenapa? Hidupnya jauh dari firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap hari di grup kita melimpah firman Tuhan yang dikirim, baik secara audiovisual, ada dengan tulisan-tulisan, bahkan kita bisa baca sendiri. Sekarang makin mudah lagi. Ya Bapak Ibu pasti ada Alkitab, amin. Sangat mudah, tidak sulit. Ditambah lagi kondisi corona, ibadah online makin banyak, dimanapun kita bisa sambil mendengarkan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan supaya jalan-jalan hidup kita yang di depan menjadi terang dan kaki kita tidak terantuk oleh dosa. Bapak Ibu, iblis tidak mau kita berdiri tegak. Iblis tidak mau kita berjalan dengan lancar. Tapi iblis menaruh setiap kerikil-kerikil, batu-batu besar di hadapan kita untuk menghadang kita supaya tidak berjalan tetapi jatuh. Iblis menaruh setiap godaan-godaan dalam diri saya dan saudara supaya saudara imannya bukan bertumbuh tetapi layu dan mati. Tetapi kalau firman Tuhan menerangi kehidupan kita setiap hari, kita tidak akan terantuk Bapak Ibu. Karena apa? Kita mampu melihat di depan kita ada gundukan batu, ada kerikil yang kita jangan injak, tetapi kita harus lewati. Karena kita dapat melihat dengan jelas. Ketika mata roh kita terbuka karena firman Tuhan memimpin hidup kita, maka kita bisa melihat, oh di depan saya ada dosa yang di situ saya tidak boleh injak. Karena kalau saya bersekutu dengan dosa itu, dia akan menenggelamkan saya. Jangan jauh-jauh dosa apa yang kita
kita perbuat dosa dengan pikiran, Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah pikiran Kristus berdiam di dalam kamu. Dengan kata lain apa? Kalau pikiran Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, maka yang akan kita pikirkan adalah segala yang baik, segala yang suci, segala kebajikan, kebenaran yang sedang didengar, itu yang menjadi pikiran kita. Ketika saya melihat saudara, maka yang saya pikirkan tentang saudara adalah hal-hal yang baik, karena firman Tuhan memerintah di dalam hidup saya. Tetapi kalau saya tidak pernah itu dengan firman Tuhan, hidup saya akan diisi dengan kehampaan dan iblis akan masuk, sehingga saya ketika bertemu saudara, pikiran buruk yang akan saya olah di dalam pikiran saya. Anda berjalan salah saja, saya akan berpikir, dia menghina saya. Kenapa? Firman Tuhan tidak menguasai hidup saya. Tetapi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka seluruh hidup kita menjadi terang. Apa yang kita lakukan, pikiran Kristus bermanifestasi di dalam pikiran kita. Sekalipun keadaannya sulit, sekalipun tindakan orang terhadap kita buruk, tetapi kita mampu berpikir tentang kebajikan, karena pikiran Kristus ada di dalam pikiran saya dan saudara. Amin. Jadi jangan lewatkan hari-harimu tanpa engkau inti dengan firman Tuhan. Kalau engkau melupakan firman Tuhan, engkau sedang memadamkan lampumu sendiri. Kalau engkau melupakan firman Tuhan setiap hari, engkau melewatkan satu hari begitu saja tanpa engkau makan firman Tuhan, engkau sedang lama-lama meniup lampu rohmu. Lama-kelamaan jadi mati. Maka kita harus tetap hidup dengan firman Tuhan, supaya apa? Hidup kita diterangi oleh firman Tuhan itu sendiri. Roh Kudus boleh menyala lebih lagi, sehingga di depan kita tidak ada yang mampu tidak kita lihat. Kita berjalan dengan apa? Dengan lancar, bebas. Kita berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tuhan akan bawa kita next level dan next level, sampai Tuhan temukan kita. Ya, engkau anakku yang taat dan setia, datang turun di dalam pesta Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat desperate, saya sangat bergairah menyampaikan firman Tuhan ini. Karena apa? Berulang-ulang Tuhan sampaikan satu ayat ini, dan ini sangat membakar roh saya. Saya rindu semua kita juga di tempat ini menerima manifestasi Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga yang menyala menjadi menyala-nyala, yang sudah mulai pudar menjadi menyala, dan kita semua boleh sama-sama membawa terang Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Satu ayat lagi Bapak Ibu, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Bapak Ibu, bukan main-main. Kalau firman engkau remehkan setiap hari, yang Amsal dikatakan siapa meremehkan firman. Ketika kita meremehkan firman Tuhan, engkau sedang meremehkan Tuhan Allah penciptamu. Dan ketika kita meremehkannya, maka ada akibat yang harus kita tanggung. Dan paling jelas, ketika kita meremehkan firman Tuhan, api roh kita semakin akan buram-buram dan lama-lama menjadi padam. Maka jangan pernah lewatkan hari demi sehari tanpa engkau isi bahan bakar rohmu, yaitu firman Tuhan. Amin. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tuhan melihat setiap kita yang taat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan isi hati kita, isi hati saya belum tentu istri saya tahu kalau saya tidak ceritakan. Tetapi Tuhan tahu semuanya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tuhan peduli segala isi hatimu itu. Dan Tuhan rindu segala isi hatimu itu adalah yang baik-baik, bukan yang jahat-jahat. Tuhan rindu isi hatimu itu adalah firman Tuhan dan perintah Tuhan yang setiap hari engkau lakukan. Engkau taati perintah Tuhan, supaya kita semua boleh sama-sama bertumbuh di dalam iman. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa roh ini bisa padam? Kenapa Roh Kudus bisa padam di dalam kehidupan kita?
Matius 5 ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita menyalakan lampu, kita taruh di tempat yang tinggi. Nggak mungkin taruh di bawah kolong rumah ya. Pasti di tempat yang tinggi, tujuannya untuk menerangi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Amin. Bapak Ibu, gantang itu apa sih? Kalau diartikan, gantang itu adalah penakar beras atau gandum, tempat menyimpan beras, tempat menyimpan gandum, tempat menyimpan segala persediaan untuk dimakan. Nah, kenapa api Roh Kudus ini bisa padam di dalam diri seseorang? Kenapa? Penyebabnya adalah api Roh Kudus itu tidak ditaruh di tempat yang semestinya, tetapi ditaruh di bawah gantang. Kepentingan duniawi kita taruh di atas, sedangkan api Roh Kudus kita taruh di bawah. Kita lebih mementingkan apa? Keinginan-keinginan duniawi. Berbicara tentang penakar beras dan gandum berarti kita lebih sibuk dengan kebutuhan perut kita, kebutuhan jasmani kita, daripada kebutuhan roh kita. Makanya jangan heran bisa padam Roh Allah di dalam diri seseorang, karena fokusnya tidak kepada Roh Kudus itu sendiri, tetapi lebih fokus kepada apa? Fokus kepada hal-hal duniawi. Bapak Ibu, saya pernah berjumpa dengan seseorang, saya tanya, kenapa tidak ibadah? Kenapa tidak datang di persekutuan? Alasannya apa? Saya sibuk, Pak. Saya nggak ada waktu. Saya banyak kegiatan, saya banyak kerjaan. Apalagi kalau hari Minggu, itu kegiatan malah makin banyak. Bapak Ibu, jangan heran sekalipun orang sudah menerima Roh Allah, tetapi ketika Roh Allah itu dijadikan sebagai kepentingan yang kesekian, ditaruhnya di bawah gantang, sedangkan yang ditaruh di atas adalah kepentingan kita secara pribadi, maka jangan heran api roh itu akan lama-kelamaan memudar dan padam. Ketika kita lebih mementingkan kehidupan kita, kesibukan kita, maka jangan heran kalau api Roh Kudus akan padam, Bapak Ibu. Corona ini mau mengajarkan kita banyak hal. Kalau nggak salah dulu Bu Jessi waktu kerjanya dibagi setengah ya, masuk selang-seling. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kita harus baca. Kenapa? Apa sebenarnya maksud Tuhan? Mungkin kalau ada yang orang tua tidak punya waktu dengan anaknya, Tuhan sedang mengajari kita berikan waktu untuk kita punya waktu dengan keluarga. Yang mungkin kita alasannya, saya tidak bisa baca Alkitab, Pak. Saya ini sibuk. Kalau udah masuk kerja itu jangankan lihat HP untuk baca Alkitab, kencing aja nggak bisa. Nah, di masa pandemi ini Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Tuhan berikan kita waktu untuk intim dengan keluarga kita, untuk intim dengan firman Tuhan. Tuhan berikan kita waktu untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena lagu kita tadi kita berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah segalanya. Di Matius 6 ayat 33 sangat jelas tertulis, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jasmani itu yang diperebutkan oleh banyak orang, diincar banyak orang, Tuhan yang sediakan, Bapak Ibu. Ketika kita mencari Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, ketika kita mementingkan kepentingan roh kita dibanding kepentingan daging kita, amin. Karena apa? Pekerjaan daging tidak mampu mengerjakan pekerjaan roh.
Tetapi pekerjaan roh dapat dengan luar biasa mengerjakannya apa yang tidak bisa dikerjakan oleh daging itu sendiri. Kalau kita mau melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat di depan kita terang, kalau semua di depan kita terang, kita tidak akan bingung mau berjalan kemana. Keputusan demi keputusan yang kita ambil dengan gampang kita tentukan karena sudah sangat jelas di depan kita. Maka buat api roh kita semakin terang, semakin menyala dan menyala lagi, sehingga tidak ada yang terselubung di dalam penglihatan ilahi kita. Kita mampu melihat semuanya karena Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia baru, visi-visi baru Tuhan akan berikan kepada anak-anaknya yang intim dengan firman-Nya dan intim dengan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, penyebab kedua tadi kenapa roh bisa padam? Karena diletakkan di bawah gantang. Mulai saat ini Bapak Ibu, kalau ada yang meletakkan api rohnya di bawah kaki gantang, segera ambil dan naikkan di atas kaki dia, supaya itu dapat menerangi hidup saya dan saudara. Sehingga kita dapat melihat ke depan dengan jelas. Kita tidak tersandung oleh dosa, karena kita bisa melihat, oh ini dosa bentuknya segitiga, saya tidak bisa melewati hal itu. Kenapa? Kita sudah terang dan menerangi seisi keluarga kita, dimanapun kita berada kita menjadi terang. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Roh Kudus apinya bisa padam? Amsal 6 ayat 9-10. Amsal 6 ayat 9-10. Hai pemalas. Gak ada yang jawab, berarti di sini tidak ada pemalas. Amin. Kalau tadi ada yang jawab, iya Pak. Kau ya. Haleluya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Lanjut. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Bapak Ibu, sebagian orang punya kesaksian, kalau mau tidur dengan cepat, baca firman Tuhan, itu bisa bikin cepat ngantuk katanya. Gak tahu kenapa Pak, kalau baca firman Tuhan itu baru baca satu ayat kok rasanya sudah ada rorong ngantuk menguasai saya dan saya langsung bisa tidur. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu punya pengalaman demikian. Ketika baca firman Tuhan rasanya kok kita dikipas untuk cepat tidur. Tapi kalau baca grup WA yang tidak benar, aktif balasnya. Tapi kalau baca firman Tuhan, malas saya. Dulu ada teman di tempat dia bilang, iya sih Pak Puli, kalau main game itu bisa tahan berjam-jam. Baca firman kenapa, baca sebentar ngantuk rasanya. Jangan senyum Pak, bertobat. Ya, Bapak Ibu, malasnya kita bisa memadamkan api roh kita Bapak Ibu. Malas baca firman, malas doa, malas menyembah, apalagi malas bangun pagi. Bangun pagi nggak bisa, masih ada mimpi yang bersambung. Bapak Ibu, karena sikap kita yang malas, jangan heran sekalipun mungkin dulunya api roh kita menyala-nyala, tapi ketika penyakit yang satu ini adalah malas mulai memenuhi hidup kita, maka lama-kelamaan hidup rohani kita akan merosot. Api roh kita semakin buram dan akan padam. Bapak Ibu, jangan malas. Firman Tuhan berkata, bangunlah, bangkitlah. Bahkan ketika pemazmur Daud lagi di dalam pergumulan, rasanya untuk menyembah sangat susah, tetapi dia semangati dirinya sendiri. Bangunlah hai jiwaku. Amin. Bapak Ibu, kita harus motivasi diri kita untuk menyembah Tuhan. Bangunlah hai jiwaku,
Mungkin saya juga lalai. Saya ketika Tuhan ingatkan saya ini, saya katakan, Tuhan saya mau bertobat. Tuhan saya mau menyala-nyala. Ampuni bila ada kelalaian di dalam diri saya. Saya mau jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, Dia akan pulihkan. Amin. Amin. Bapak Ibu juga saudara, saya rindu kita motivasi diri kita. Kita berkata, bangunlah hai jiwaku, sembahlah Tuhan, tinggikan namanya. Jangan sampai tertidur. Apalagi kalau di gereja sampai ngorok. Aduh. Bapak Ibu, memang pergumulan kalau kita bangun pagi harus menyembah, kalau belum biasa. Kelas segalanya, lama-lama volumenya turun dan tertidur kembali. Ternyata lagu yang dinyanyikan menjadi nina bobo untuk diri kita sendiri dan gak jadi. Firman Tuhan berkata dengan jelas, hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan tidur, mengantuk lagi dan tidur lagi. Lihat firman Tuhan sebentar saja. Aduh, masuk imamat, pembahasannya mengerikan. Masuk ulangan, masuk bilangan, berbicara tentang keturunan, makin malas untuk kita pelajari firman Tuhan. Tapi kok Agung bagus ya bacanya. Kita harus bangkitkan, gairahkan di dalam roh kita, supaya jangan sampai api roh kita padam. Amin. Amin. Motivasi diri kita secara pribadi. Bangunlah hai jiwaku, sembah Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Tidak peduli dimanapun kita berada, di tempat kerja, kita punya banyak waktu Bapak Ibu. Tuhan berikan saya syair, lagu, nada-nada semuanya ketika waktu saya lagi sibuk. Kadang saya lagi bekerja. Terkadang Tuhan berikan satu nada untuk langsung HP di tangan saya buka rekamannya, saya nyanyikan walaupun sepotong. Nanti ketika ada waktu luang lagi saya lanjutkan. Tapi ketika kita kerinduan, Tuhan lebih rindu lagi. Ketika kita rindu untuk hidup kita semakin on fire di dalam Tuhan, percaya dan ingatlah, Tuhan lebih lagi rindu untuk diri kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Jadi ketika keinginan akan kita untuk menyembah Tuhan dan juga kerinduan Tuhan bertemu, maka disitulah iman kita akan dibangun. Cinta Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi kita sama-sama menerima visi dari Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima pewahyuan yang baru dari Tuhan, dan iman kita dibangun. Amin. Amin. Yang keempat Bapak Ibu, kenapa api roh bisa padam? Ini yang sering kita lakukan, yaitu dosa. Bapak Ibu, pembiaran dosa menjadi hal yang sangat mengerikan sekali di dalam diri kita, yang akan membuat api roh kita semakin lama padam. Dosa seperti percikan air yang ingin mematikan cahaya roh di dalam diri kita. Memang kalau cuma sedikit percik-percik tidak akan mati Bapak Ibu. Tapi ketika lama-lama menumpuk dan menumpuk menjadi, bayangkan kita bawa satu lilin, mungkin kena percikan hujan tidak akan mati, betul? Tapi coba bayangkan satu ember disiramkan ke lilin itu pasti mati. Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai mencicipi dosa, ketika sudah ada pelanggaran yang satu, sudah ada satu dosa, dan kita merasa baik-baik saja, hati-hati karena akan ada dosa dan pelanggaran selanjutnya. Ketika kita membiarkan dosa menguasai hidup kita, maka jangan pernah berpikir hanya dosa itu saja yang akan menggerogoti. Dosa-dosa dan kawan-kawan akan datang beriringan di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan satu kesalahan dan kita tidak sadar kita berbuat dosa, kita keenakan. Orang yang mencicipi dosa makin lama makin enak, makin nikmat, dan makin tenggelam. Dosa ketika sudah menguasai hidup kita, tidak peduli dosa besar, dosa kecil. Bahkan jangankan dosa, apa yang kita simpan di dalam hati menjadi faktor utama roh kita padam atau menyala. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau obor harus diisi dengan minyak.
Minyak itu saya ibaratkan adalah kebaikan, segala perbuatan-perbuatan yang firman Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mulai isi dengan air, mungkin sedikit air tidak akan mati. Tapi kalau lama-kelamaan air itu menjadi banyak di dalam obor kita, maka tidak akan bisa menyala lagi obor itu. Betul? Tapi kalau setiap waktu yang kita isi adalah firman Tuhan, bukan dosa, maka api roh kita akan selalu menyala. Obor Roh Kudus di dalam hidup kita akan selalu menyala. Kalau kita punya obor di rumah, punya lampu kecil, isilah dengan minyak, jangan isi dengan air, tidak akan menyala. Begitu juga dengan api roh kita. Isilah dengan firman Tuhan, isilah dengan saat teduh, berdoa, baca firman, maka dia akan menyala. Jangan isi dengan doa, jangan isi dengan air. Karena pasti apa? Akan mati, tidak akan bisa menyala. Jangan isi dengan air got, air comberan di dalam. Tapi isilah dengan minyak, isilah dengan firman Tuhan. Bapak jangan biarkan dosa demi dosa menguasai hidup kita. Mulai dari tadi saya katakan pertama, mulai dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan tergantung apa yang masuk di dalam diri kita. Maka jangan biarkan dosa sekecil apapun kita pertahankan. Jangan kita biarkan akar-akar pahit menguasai hidup kita. Jangan kita biarkan hal-hal yang berbau kejahatan mengisi hidup kita, karena itu bisa memadamkan api roh kita. Amin. Yang bisa membuat api roh kita menyala-nyala adalah firman Tuhan, bukan dosa. Kalau kita paksa dosa masuk dalam hidup kita, maka api roh kita semakin lama akan pudar dan akan padam suatu saat. Selagi kita pada saat kita sadar, kita harus bersihkan diri kita kembali. Segala akar pahit kita buang semuanya, pikiran buruk kita buang semuanya, dengki, iri semuanya kita buang semuanya. Jangan sampai mengganggu nyala api Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Itu adalah keempat faktor Bapak Ibu yang bisa membuat api roh di dalam kita menyala, padam, sehingga akan membuat kita berjalan di dalam kegelapan. Sekarang kita akan belajar bagaimana menjaga roh ini tetap menyala. Bagaimana supaya api Roh Kudus yang mungkin pada saat ini sudah memudar menjadi menyala kembali dengan terang, kemudian menyala-nyala, dan api itu dapat dibagikan. Antara satu yang lain kita saling support satu sama lain untuk tidak ada satupun yang boleh padam, tapi semua kita boleh menyala-nyala, semangat melayani Tuhan, semangat beribadah. Kita menemukan gairah kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pertama Bapak Ibu, kita harus mau hidup diatur oleh firman Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan jujur, jadilah orang jujur. Kalau firman Tuhan bilang ampuni, maka jadilah orang yang mengampuni. Kalau firman Tuhan bilang engkau harus rela berkorban, maka kita harus rela berkorban. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat, maka kita harus taat. Mau diatur firman Tuhan, mau diatur oleh Tuhan, jangan mau mengatur diri sendiri. Amin. Saya pernah katakan, ketika kapal hidupmu yang jadi nakodanya Tuhan Yesus, maka percaya biar badai sebesar apapun, dia akan bawa kita sampai. Tapi kalau kita yang mengambil alih, Tuhan mikir biar saya yang atur, maka perahu kita dipastikan akan tenggelam. Maka pastikan hidup kita Bapak Ibu adalah hidup yang mau diatur oleh firman Tuhan. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Hidup berpadanan dengan firman Injil Kristus, ibarat menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tujuan kita bercermin apa sih? Untuk melihat apakah rambut kita
salah jalurnya, untuk melihat apakah lipstik kita sampai kepanjangan, untuk melihat salah pakai ternyata eyeliner digunakan sebagai pensil alis. Kita perlu kaca, Bapak Ibu. Apalagi kalau ibu-ibu sudah berkaca, maka jangan harap bisa cepat. Kita juga dalam kehidupan rohani kita, supaya api Roh Kudus di dalam diri kita tidak padam, maka kita perlu cermin firman Tuhan untuk mengatur hidup kita. Kalau firman Tuhan bilang yang sebelah sini tidak benar, maka jangan lewati itu. Kalau Tuhan berfirman itu salah, maka itu adalah salah. Gak ada tawar-menawar lagi. Dulu pernah kita berkata, ada orang berkata, tidak apa-apa berbohong, yang penting demi kebaikan. Bohong tetap bohong, betul? Apa yang ada di firman Tuhan, itulah padanan hidup kita. Jangan pernah mencari pembelaan-pembelaan yang lain, mencari kebenaran diri sendiri, karena kita sudah punya cermin yang pasti adalah firman Tuhan. Dan ketika kita diberikan pandangan-pandangan oleh firman Tuhan, lakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Jangan bandel. Kita adalah domba Kristus, amin. Domba itu sifatnya apa? Kalau domba, gembalanya di mana? Di depan. Dia ngikut dari belakang. Kalau kambing jangan berharap gembalanya aja di belakang dia bisa kemana-mana. Jadi jadilah domba Kristus. Jadilah domba yang baik. Jangan menjadi kambing yang akan tabrak sana sini, yang akan lari ke sana kemari, tidak mau diatur. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan atur hidup saya, Tuhan atur hidup saya percayakan Tuhan, saya tidak mau atur hidup saya sendiri. Sekecil apapun keputusan demi keputusan dalam kehidupan kita tanya Tuhan. Pengkhotbah katakan, jangan sampai apa yang kita katakan besok saya akan begini, besok saya akan begitu. Tapi kita harus berkata, Tuhan, jika Engkau mengizinkan, biarkanlah apa yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Makanya tadi penting untuk kita bangun pagi, kita menyembah Tuhan, kita tanya kepada Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan mau melakukan apa dalam kehidupan saya. Saya tidak mau berjalan sendiri Tuhan, karena saya pasti salah. Saya mau berjalan dipimpin oleh terang Roh Kudus-Mu. Saya berjalan sehingga saya tidak terantuk dan jatuh. Amin. Amin. Kita harus rela, Bapak Ibu, merelakan hati kita untuk diatur firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Kita tidak bisa diatur firman Tuhan kalau kita tidak mengenal firman Tuhan itu sendiri. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa baca firman, jangan lupa makan firman, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Baik keadaan siang maupun malam, firman Tuhan harus jadi perenungan kita setiap waktu, supaya engkau bertindak hati-hati. Amin. Firman Tuhan adalah terang dan pelita. Ketika terang di depan kita, maka kita akan berhati-hati untuk berjalan. Kalau gelap, kita sembarangan akan lewat. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Firman Tuhan harus mengatur hidup kita. Kita harus autopilot dengan Tuhan. Amin. Autopilot Tuhan. Autopilot aja deh Tuhan, atur saya ikut. Tuhan atur hidup saya mau hidup saja. Bukan enak Bapak Ibu. Di firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan berkata apa? Aku sendiri yang akan berjalan di depanmu. Enak Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, kita tidak perlu repot-repot mana jalan yang bagus, mana jalan yang benar, karena Tuhan yang jadi pemimpin kita. Tour guide kita itu Tuhan. Tour guide kita selama di dunia ini adalah firman Tuhan Roh Kudus yang menerangi hidup kita supaya kita tidak sesat dan tidak salah jalan. Amin. Maka kalau hidup kita mau api Roh Kudus dalam diri kita selalu menyala-nyala, jadilah orang yang mau hidupnya diatur oleh firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua Bapak Ibu,
supaya api Roh Kudus boleh terus menyala dan menyala dalam kehidupan kita, maka kita mau dibersihkan dan dikoreksi oleh Tuhan, baik oleh Tuhan sendiri maupun sesama. Amin. Bapak Ibu, kalau kita dikoreksi kadang nggak enak. Jujur Bapak Ibu, terkadang juga kalau saya dikoreksi istri saya, walaupun kadang pada akhirnya saya terima, tapi terkadang juga masih ada penolakan. Tapi kita harus usahakan sehari demi sehari supaya ketika kita dikoreksi, jangan langsung bantah dulu. Terima kasih dulu. Guru gembala saya ajarkan, apapun yang orang koreksi di dalam hidupmu, jangan langsung berargumen, tapi ucapkan dulu apa? Terima kasih. Karena masih pengertian orangnya terhadap kita. Amin. Kalau Bu Ilham koreksi saya, mungkin contoh ya, nanti pulang ibadah, Pak Puli tadi Pak Puli sopanya kelamaan. Oh iya Bu, saya terlalu semangat jadi saya kelewatan waktu, maaf Bu. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Kita nggak usah terlalu banyak berargumen dulu, kita renungkan dulu. Kalau benar yang dikoreksi kita lakukan, kalau memang kurang tepat ya udah, lupakan. Kita harus jadi pribadi yang mau dikoreksi oleh Tuhan maupun lewat sesama kita yang Tuhan pakai. Amin. Bapak Ibu tahu lampu botol itu biasanya kalau udah lama dipakai, maka sumbunya itu lama-lama akan menggumpal. Betul ya? Menggumpal. Nah, gumpalan-gumpalan itu semakin lama akan membuat cahaya lampu itu menjadi kurang terang. Karena apa? Minyak dari bawah menjadi terhambat. Maka perlu dibersihkan. Supaya apa? Bahan bakarnya lancar dan boleh menyala dengan terang. Begitu juga dengan kehidupan roh kita. Begitu juga dengan api roh kita supaya menyala. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dibersihkan. Amin. Mari kita baca satu ayat Bapak Ibu di Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, ya baik-baik, dibersihkannya. Ketika Tuhan bersihkan memang tidak gampang Bapak Ibu, tapi semuanya untuk kebaikan kita. Amin. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Kita akan dibersihkan oleh firman Tuhan lewat koreksi dari Tuhan sendiri maupun koreksi dari sesama pelayan Tuhan, koreksi dari sesama jemaat di tempat ini. Supaya apa? Tidak ada yang menghambat hidup kerohanian kita. Apabila ada dosa yang melekat, Tuhan katakan akan disingkirkan kalau kita merelakan hati kita untuk dibersihkan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita biarkan gumpalan demi gumpalan, dosa demi dosa yang melekat dan tidak mau dibersihkan, maka lama-kelamaan akan memadamkan. Bapak Ibu, tomat contohnya, kalau ada satu tomat yang busuk, dibiarkan di dalam tomat yang baik, maka lama-kelamaan yang lain juga akan membusuk juga. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan, lebih baik engkau masuk surga tanpa satu tangan daripada engkau lengkap tanganmu dan engkau masuk neraka. Tuhan mau membersihkan hidup kita. Amin. Dan kita harus relakan hati kita. Firman Tuhan berkata, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini adalah pesan yang tajam kepada setiap orang yang sudah diampuni Tuhan kesalahannya. Pezina, apalagi yang berbuat dosa yang bertemu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan terakhir? Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, saya percaya juga kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diampuni kesalahannya oleh Tuhan. Maka berlaku juga untuk kita malam hari ini. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya percaya semua di tempat ini, semuanya desperate, semua on fire, semuanya boleh menyala kembali di dalam Tuhan. Amin. Yang selama ini hilang-hilang, saya berdoa ke depan tidak hilang-hilang lagi, tetapi makin menyala-nyala terangnya.
Bapak Ibu, yang ketiga, supaya api roh kita tetap menyala, ini yang paling penting. Kita sudah bahas, tapi saya ingatkan lagi. Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Amin. Harus tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Lanjut 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Di atas mezbah janganlah dibiarkan padam. Amin. Amin. Jangan dibiarkan padam. Maka supaya tidak padam harus dijaga. Supaya api roh kita tidak padam, maka harus dijaga. Jagalah dengan firman Tuhan. Jagalah dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kembali ke ayat 12. Dikatakan tiap pagi harus mengatur korban bakaran. Bapak Ibu, korban bakaran kan kita sudah tahu ya, dulu itu binatang. Tapi di perjanjian baru, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Maka secara langsung malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, setiap pagi engkau harus mengadakan korban bakaran untuk Tuhan, yaitu diri kita sendiri kita persembahkan setiap pagi kepada Tuhan. Titik. Amin. Amin. Kita bangun pagi hari, maka kita harus persiapkan diri kita untuk mempersembahkan hidup kita yang hidup, kudus, dan berkenan, untuk kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari. Maka percaya ketika hidup kita persembahkan sedari pagi, maka saya percaya, terlalu percaya, sepanjang hari Tuhan akan menguasai hidup kita, menerangi hidup kita, sehingga segala yang kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya dan firman-Nya. Setiap pagi Bapak Ibu, tidak boleh lewat. Kita harus belajar. Amin. Amin. Sama-sama kita mau belajar. Amin. Belum sepakat semuanya. Sama-sama kita mau belajar. Amin. 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 Bangun diri kita, berikan persembahan korban kepada Raja di atas segala raja setiap pagi hari. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita melakukan ini, saya percaya Tuhan akan disenangkan dalam hidup kita. Kemudian menaruh kayu, Bapak Ibu. Kita harus berikan kayunya. Berbicara kayu apa tentang kita apa? Pikul salib setiap hari, menyalibkan daging setiap hari. Supaya apa? Menjadi bahan bakar bagi api di mezbahnya tetap menyala. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup berpadanan dengan Injil, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Maka saya terlalu percaya api Roh Kudus, jemaat GBI Victory akan menyala-nyala, menyambar ke sana dan kemari, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu, katakan sama-sama, saya mau menyala-nyala. Saya mau menyala-nyala. Saya mau api roh saya menyala-nyala. Saya mau api roh saya menyala-nyala. Dan saya tidak akan biarkan padam.